kelas 12 MIPA 8, kelompok kami akan menjelaskan mengenai masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Saidah Turisma presensi 31. Saya Zara Faizatun Nazma presensi 35. Saya Frisra Kifa Askia presensi 15. Saya Dila Rosa presensi 28. Dan saya Sabila Salmanoviana presensi 31. Selamat menyaksikan. Halo guys, jadi pada kali ini kami akan membahas mengenai masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua atau pada tahun 2009 sampai 2014. Yang akan kami bahas yaitu meliputi biografi, kebijakan ekonomi, kebijakan sosial dan budaya, kebijakan politik, serta keberhasilan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada periode kedua. Nah, yang pertama nih, ada biografi dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Republik Indonesia ke-6. Berbeda dengan presiden sebelumnya, beliau merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses pemilu putaran 2 pada 20 September 2004. Lulusan terbaik Akabri pada tahun 1973, yang akrab disapa SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. Istrinya bernama Kristiani Herawati, merupakan putri ketiga almarhum Jenderal Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo. Nah, selanjutnya disusul oleh biografi Budiono, yaitu wakil presiden dari Presiden SBY pada periode kedua. Profesor Dr. Budiono, Master in Economic, lahir di Blitar, Jawa Timur pada 25 Februari 1943. Beliau adalah Wakil Presiden Indonesia yang menjabat sejak 20 Oktober 2009. Ia terpilih dalam Pilpres 2009 bersama pasangannya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, dan Direktur Bank Indonesia. Ia juga mengajar di Fakultas Ekonomi UGM sebagai guru besar. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2. Jadi, selama 10 tahun berkuasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini berhasil mencetak prestasi besar di bidang ekonomi dengan membawa Indonesia ke dalam kelompok 20 ekonomi utama atau G20. Bank Dunia bahkan mengelompokkan Indonesia ke dalam 10 besar ekonomi dunia berdasarkan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pendapatan per kapita tinggi selama 10 tahun membuat Indonesia itu masuk dalam kelompok ekonomi besar dunia tersebut. Ada 4 pilar yang mampu menahan gejolak ekonomi global, yaitu menyediakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan melestarikan lingkungan. Suryo Bambang Sulistyo, Ketua Kadin, mengatakan, pemerintah Presiden Yudhoyono cukup baik menjaga makroekonomi, meski diterpa cobaan krisis global yang dipicu oleh kenaikan harga minyak dan krisis finansial. Nah, krisis finansial global ini hanya membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009 itu hanya 4,5% atau turun dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 6,1%. Angka ini tak separah negara lain di Asia yang ekonominya anjlok minus 2%, bahkan minus 6%. Menurut Latif Adam, pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, salah satu alasan Indonesia bisa lolos dari krisis global adalah harmonisasi dari pihak Indonesia dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Latif Adam berpendapat bahwa pemerintah Yudhoyono itu mampu mengomunikasikan dan melakukan sinergi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
Pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan Presiden Yudhoyono terus berada dalam koridor positif, terutama ditolong oleh konsumsi lokal yang tinggi ditambah bonus populasi besar. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua, yang ternyata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan beberapa kebijakan. Apa sih kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu? Ada kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, kebijakan budaya, dan juga kebijakan politik. Nah, di sini kita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kebijakan sosial dan juga kebijakan budaya yang ada pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua. Pertama kali kita akan mulai dari kebijakan sosial dulu ya. Nah, pertama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berhasil meredakan berbagai konflik di Ambon, Sampit, dan juga Aceh. Konflik yang terjadi pada Ambon, Sampit, dan juga Aceh sudah sangat lama sekali tidak dapat diselesaikan karena adanya pembentrokan antara masyarakat Ambon, masyarakat Sampit, dan juga masyarakat Aceh. Lalu yang kedua yaitu ada pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi. Apa sih mencanangkan itu? Mencanangkan itu bisa diartikan seperti mengkoar-koarkan transmigrasi. Transmigrasi itu kan perpindahan penduduk. Nah, yang ketiga yaitu dibuat undang-undang mengenai pornografi dan juga provokasi yang tertera pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Lalu kita lanjut dengan kebijakan budayanya ya. Nah, kebijakan budaya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlihat sangat jelas kemundurannya. Namun jangan salah, ternyata keberhasilan yang cukup menarik yaitu pada saat pengakuan dari UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya asli dari Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan pada bidang politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintahan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode kedua. Pemerintahan yang solid berpengaruh terhadap kelancaran jalannya program-program pemerintah, sehingga upaya untuk menjaga kesolidan pemerintahan menjadi salah satu faktor penting keberhasilan program pemerintah. Untuk menjaga kesolidan koalisi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu dengan membentuk Sekretariat Gabungan atau Setgab yang bertujuan untuk menyatukan visi serta misi pembangunan agar arah koalisi berjalan seiring dengan kesepakatan bersama. Kemudian, upaya berikutnya yaitu penerapan otonomi daerah dengan cara mengurangi wewenang pemerintah pusat dan memperluas wewenang pemerintah daerah dilakukan secara proporsional dan seimbang. Selanjutnya, dengan reformasi birokrasi yang mengedepankan aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas demi menciptakan good governance, dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah karena proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat terutama dalam pengambilan keputusan yang terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak. Kemudian, yang terakhir adalah dengan membentuk dan membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat dengan memaksimalkan penggunaan media sosial seperti SMS online, juga Twitter. Keberhasilan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua. Yang pertama, angka pertumbuhan ekonomi tercatat tinggi, yaitu kisaran 5 hingga 6%. Yang kedua, sektor investasi meningkat, yaitu dari 23% pada 2004 menjadi 31% pada tahun 2013. Yang ketiga, kinerja sektor perbankan menunjukkan peningkatan yang cukup. Perkembangan aset rata-rata tumbuh 16,44%. Dana pihak ketiga atau DPK tumbuh sebesar 15,88% serta penyaluran kredit sebesar 21,62%. Keempat, persentase angka kemiskinan menurun. Pada 2004,
Presentasinya 16,66% dan pada 2014 presentasinya menjadi 11,25%. Yang kelima, menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan meningkatnya pekerjaan formal naik dari 29,38% menjadi 39,90% pada 2013. Keberhasilan yang keenam yaitu meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang sebelumnya tercatat mencapai 68,7 naik menjadi 73,45 pada 2013. Pada era pemerintahan SBY periode 2, ada peningkatan Indeks Persepsi Korupsi atau EPK dari tahun 2004 sebesar 2,0 menjadi 3,2 di tahun 2014. Sementara untuk Indeks Perilaku Anti Korupsi dari 2012 sebesar 3,5 menjadi 3,63 di tahun 2014. Dan yang terakhir, besaran belanja negara mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 15,8% dari 509,6 triliun pada 2005 menjadi 1.650,6 triliun pada 2013. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.